Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alda Halida Bilqis, kelas A1 Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proses analisis sentimen pada dataset review menggunakan Roblox, menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Tahapan yang dilakukan dimulai dari memasukkan dataset, melakukan processing data, melihat distribusi rating, membuat kategori sentimen, melakukan visualisasi, kemudian membagikan dataset menjadi data training dan dataset testing untuk tahap machine learning dan deep learning. Pertama, saya melakukan import beberapa library yang dibutuhkan. Pandas dan NumPy digunakan untuk mengelola data. Kemudian regex dan setstring digunakan untuk membantu proses processing atau pembersih teks. Untuk machine learning, saya menggunakan Skittingler dan LikeGBM. Untuk deep learning saya menggunakan TensorFlow keras, sedangkan Seaborn dan Matterplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data. Selanjutnya, saya memasukkan dataset review Roblox yang berbentuk file CSV. Dataset dibaca menggunakan fungsi read CSV dari Pandas dan disimpan ke dalam variabel data frame dan data df. Setelah itu, saya menampilkan 5 data pertama menggunakan df hard untuk melihat bentuk dan isi awal dataset. Saya juga menghitung jumlah keseluruhan data yang digunakan dalam analisis. Pada dataset ini terdapat total 1.500 record yang digunakan. Selanjutnya, saya melakukan penyesuaian nama kolom konten yang berisi teks review. Saya ubah menjadi review. Tujuannya agar nama kolom lebih sederhana dan lebih mudah digunakan pada proses berikutnya. Dari tabel tersebut terdapat beberapa kolom, diantaranya review, score, dan waktu atau tanggal review. Setelah itu, saya melakukan processing atau pembersihan teks. Pada proses ini, teks terlebih dahulu diubah menjadi huruf kecil atau lowercase. Kemudian, URL atau links dihapus, karakter yang tidak diperlukan juga dihapus, dan spasi yang berlebihan dirapihkan. Hasil teks yang sudah dibersihkan kemudian disimpan ke dalam kolom baru bernama Cleaned Review. Dengan begitu, saya memiliki teks asli dan teks yang sudah dibersihkan untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya. Selanjutnya, saya melihat distribusi rating atau skor yang diberikan oleh pengguna Roblox. Rating yang digunakan berada pada skala 1 sampai 5. Visualisasi ini dibuat menggunakan count plot untuk mengetahui jumlah review pada masing-masing rating. Berdasarkan hasil perhitungan, skor 5 memiliki 3.306 review, skor 1 memiliki 3.011 review, skor 4 memiliki 1.470 review, skor 3 memiliki 1.000 review, sedangkan skor 2 memiliki 713 review. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa rating 5 merupakan rating yang paling banyak diberikan. Selanjutnya, saya menghitung panjang masing-masing review yang sudah melalui proses cleaning. Panjang teks dihitung menggunakan fungsi len, kemudian hasilnya divisualisasikan menggunakan histogram grafik. Grafik ini menunjukkan distribusi panjang review yang terdapat pada dataset Roblox. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar review berada pada panjang teks sekitar 100 sampai 200 lebih karakter.
Meskipun terdapat juga review dengan panjang yang lebih besar, setelah mengetahui distribusi rating, selanjutnya saya mengubah rating menjadi kategori sentimen. Untuk skor 1 dan 2 saya kategorikan sebagai negatif, skor 3 dikategorikan sebagai netral, sedangkan skor 4 dan 5 dikategorikan sebagai positif. Setelah dilakukan pengelompokan, diperoleh 4.776 review positif, 3.724 review negatif, dan 1.000 review netral. Jadi pada dataset Roblox ini jumlah review positif merupakan kategori yang paling banyak. Hasil kategori sentimen tersebut kemudian saya visualisasikan dalam bentuk grafik batang. Pada sumbu horizontal terdapat tiga kategori sentimen, yaitu negatif, positif, dan netral. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah review. Dari grafik tersebut bahwa kategori positif memiliki jumlah paling tinggi, disusul kategori negatif, kemudian netral. Selanjutnya, kategori sentimen diubah menjadi angka agar dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Label negatif diubah menjadi angka 0, netral menjadi 1, dan positif menjadi 2. Hasilnya disimpan pada kolom baru bernama label. Setelah data memiliki label, tahap berikutnya adalah sebagai dataset menjadi data training dan data testing. Pada penelitian ini digunakan pembagian 80% untuk training dan 20% untuk testing. Parameter random state digunakan agar pembagian data dapat menghasilkan pembagian yang konsisten. Sedangkan StatTV digunakan agar proporsi masing-masing kategori sentimen tepat terjaga pada data training dan testing. Setelah data dibagi, saya mengecek distribusi label pada data training dan data testing. Pada data training terdapat 7.600 data, sedangkan data testing terdiri dari 1.900 data. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan pembagian data sudah sesuai sebelum digunakan untuk proses pemodelan. Proses analisis dimulai dari pengumpulan dan pembacaan dataset review Roblox. Kemudian dilakukan processing untuk membersihkan teks. Setelah itu, dilakukan analisis rating, pembuatan kategori sentimen, visualisasi data, pembersihan label numerik, dan pembagian dataset menjadi data training dan testing. Dataset yang digunakan diproses kemudian siap digunakan untuk tahap machine learning dan deep learning. Demikian penjelasan analisis data review Roblox yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.